Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas Practice of Intermediate Accounting yang berjudul Analisis Fundamental dengan dosen pengampu Ibu Mai Mulyaningsih, SEMAK, CFA. Sebelumnya ini nama anggota-anggota kami. Yang pertama ada Ardian Yudawistara dengan NPM 042. Yang kedua ada Denny Setiawan dengan NPM 044. Yang ketiga ada Lia Amanda Dwi Kurnia dengan NPM 047. Yang selanjutnya ada Juan Albert Nathanael dengan NPM 051. Dan yang terakhir ada Jamie Aldi Fiali dengan NPM 058. Di sini kami akan menganalisis suatu perusahaan dengan analisa fundamental. Sebelumnya, apa sih analisis fundamental? Analisis fundamental adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada fundamental bisnis suatu perusahaan yang menitik beratkan pada rasio keuangan perusahaan dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan tersebut. Analisa fundamental biasa digunakan untuk membuat keputusan berinvestasi jangka panjang. Analisa fundamental dibagi dalam 3 tahapan analisis, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Beberapa indikator yang digunakan dalam analisis fundamental adalah return to equity atau ROE, price to earning ratio atau P/E, dan lainnya. Tujuannya agar investor bisa memperkirakan apakah harga saham yang akan dibeli overvalued, kemahalan, atau masih murah, undervalued. Hal-hal penting dalam analisis fundamental. Yang pertama ada laporan keuangan. Sebagai investor, tujuan berinvestasi tentu agar penanaman modal yang kita lakukan segera membuahkan hasil dan modal yang sudah kita keluarkan segera kembali. Untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan, investor perlu memahami laporan keuangan yang memerlukan bahasa bisnis yang terdiri dari 3 bagian, yakni neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. Di bagian pertama, yakni neraca terdiri dari 3 komponen penting, yaitu aset, utang, dan modal. Yang kedua ada aset. Aset diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset tidak terlihat atau intangible asset. Aset lancar biasanya terdiri dari kas atau uang perusahaan, persediaan, dan piutang dagang. Dikatakan sebagai aset lancar karena sifatnya yang mudah diuangkan atau dijual. Aset tetap biasanya terdiri dari tanah, gedung, bangunan, mesin, dan kendaraan operasional perusahaan. Aset tidak terlihat biasanya terdiri dari hak paten, hak dagang, dan hak cipta dan goodwill. Yang selanjutnya ada utang. Utang terdiri dari utang jangka pendek atau utang lancar dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek biasanya terdiri dari utang dagang, utang pajak, utang jangka panjang yang jatuh tempo di bawah 1 tahun. Utang jangka panjang biasanya terdiri dari pinjaman jangka panjang, baik yang bersifat pinjaman dari bank, pemegang saham, dan obligasi. Selanjutnya ada modal. Modal atau ekuitas merupakan sebuah akun yang mencatat penyertaan modal dari para pemegang saham serta sisa bersih laba usaha dari perusahaan pada tahun berjalan setelah dikurangi pembagian dividen kepada para pemegang saham. Yang selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisikan tentang penjualan serta biaya yang timbul akibat penjualan barang dagangan atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Berikut adalah bentuk laporan laba rugi baku secara umum. Penjualan, beban pokok penjualan, laba atau rugi kotor, beban usaha, EBITDA atau laba sebelum bunga pajak dan depresiasi, beban bunga, pendapatan bunga, laba atau rugi usaha, pajak, laba atau rugi bersih. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari 3 bagian, yaitu arus kas operasional, arus kas pendanaan, arus kas investasi,
Arus kas operasional memperhitungkan arus kas bersih dari kegiatan operasional dari sebuah perusahaan. Biasanya, perusahaan yang sehat akan memiliki arus kas operasional yang positif. Arus kas investasi biasanya melihat arus kas dari pembelian atau penjualan aset tetap yang terdiri di perusahaan dan biasanya digunakan untuk menganalisa belanja modal yang dilakukan oleh perusahaan sehingga bisa bertumbuh ke depannya. Arus kas pembiayaan terdiri dari transaksi yang terjadi pada sisi utang dan modal pada neraca. Dalam arus kas, ini juga mencatat pembagian dividen bagi para pemegang saham, penerima, dan pembayaran utang perusahaan. Lalu ada rasio-rasio keuangan penting. Penting bagi para investor untuk mengetahui rasio-rasio keuangan penting sehingga bisa menilai kesehatan suatu perusahaan dan bagaimana kinerjanya jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya. Berikut adalah rasio-rasio penting dalam laporan keuangan. Yang pertama, ada return of equity atau ROE. Rasio ini untuk mengukur seberapa cepat modal yang sudah dilontarkan bisa dikembalikan kepada investor. ROE sama dengan laba bersih dibagi modal. ROE ini bisa dipecah menjadi 3 rasio lain dengan tujuan mengetahui faktor apa yang mempengaruhi tinggi rendahnya ROE. Teknik ini disebut dengan DuPont Analysis. ROE sama dengan net profit margin dikali aset turnover dikali leverage. Yang kedua ada net gearing dan interest coverage. Kedua rasio ini dipakai untuk mengukur seberapa besar tingkat utang dan apakah perusahaan sanggup membayar bunga pinjaman tersebut. Yang ketiga ada modal kerja atau current ratio. Modal kerja sama dengan aset lancar dikurangi utang lancar. Modal kerja sama dengan kas ditambah piutang dagang ditambah persediaan lalu dikurang utang dagang dikurang utang yang jatuh tempo di bawah 1 tahun. Umumnya, current ratio yang baik adalah minimum 2 kali. Perlu diingat, current ratio yang tinggi tidak selalu baik karena bisa saja mengindikasikan manajemen modal kerja yang buruk seperti persediaan yang sudah lama, piutang yang menumpuk, dan kas yang menganggur di bank. Yang keempat ada pertumbuhan. Pertumbuhan biasanya diukur berdasarkan periode kuartalan atau tahunan. Dalam perhitungannya harus memperhatikan faktor musiman yang bisa mendistorsi hasil. Misalnya membandingkan penjualan di kuartal 2 tahun ini yang ada hari raya Idul Fitri dengan penjualan kuartal 2 tahun lalu tanpa hari raya Idul Fitri, tentu hasilnya beda. Dengan membandingkan pertumbuhan penjualan dengan pertumbuhan laba bersih dan arus kas operasional, maka kamu bisa mengecek apakah pertumbuhan yang dihasilkan perusahaan berasal dari pengorbanan margin, penambahan biaya yang tinggi, dan pemberian piutang dagang yang lebih lama. Lalu di slide berikutnya ada analisis industri sektoral. Ada 4. Yang pertama, produk yang dihasilkan. Yang kedua, bahan baku. Yang ketiga, pembeli. Dan yang terakhir, penjual dan pesaing. PT Enserval Putra Mega Trading Tbk didirikan pada 26 Oktober tahun 1988 dan mulai ada di bursa saham pada 1 Agustus 1994. PT Enserval Putra Mega Trading memiliki visi untuk menjadi perusahaan jasa distribusi dan logistik yang terintegrasi di bidang kesehatan melalui penyediaan layanan yang prima, sumber daya manusia yang kompeten, dan penggunaan teknologi. Lalu di bidang usahanya, PT Enserval Putra Mega Trading bergerak pada sektor layanan perdagangan jasa dan investasi. Kegiatan utamanya meliputi distributor dan pemasok produk obat-obatan, barang konsumsi, peralatan kedokteran, kosmetik, dan barang dagang lainnya. Lalu di
slide 8 kami membandingkan EPMT dengan KF. KF itu kimia farma, yang dimana harga terakhirnya itu IPMT unggul dengan harga 2.290 dan KF 595. Lalu untuk share out atau bagian saham yang diterbitkan, saham beredar, IPMT memiliki 2.708 lembar saham yang beredar dan KF 5.562 lembar saham. Volumenya berarti lebih banyak kimia farma. Lalu untuk market cap sendiri, market cap adalah nilai perusahaan berdasarkan harga pasar sekarang. IPMT memiliki nilai sebesar 6.201.320 dan KF 3.309.390. Lalu kita melihat balance sheet-nya dari PT EPMT dengan PT KAIF. Yang pertama itu dari cash-nya, PT EPMT lebih besar sebanyak Rp686.195 dan PT KAF sebesar Rp125.724. Lalu total asetnya PT EPMT sebanyak Rp10.955.849, sedangkan PT KAEF sebesar Rp7.988.867. Lalu dari ST-Debt-nya PT EPMT lebih kecil sebesar Rp3.555.185. Lalu PT KAIF sebesar Rp9.409.735. Lalu IT debt-nya PT EPMT lebih kecil lagi sebesar Rp102.833, sedangkan PT KAIF sebanyak Rp1.782.857. Lalu total equity-nya PT EPMT sebesar Rp7.297.830 dan PT KAIF sebesar Rp6.392.705. Lalu kita lihat di income statement-nya PT EPMT dan PT KAIF. Revenue-nya PT EPMT sebesar Rp28.287.872 dan PT KAIF Rp832.672. Gross profit-nya PMT sebesar Rp2.913.359 dan PT KAIF sebesar Rp3.101.850. Operating profit-nya PT PMT sebesar Rp888.574, sedangkan PT KAIF berada di minus Rp2.162.614. Lalu net profit dari PT PMT sebesar Rp688.374, sedangkan PT KAIF dia minus Rp1.825.401. Lalu EBITDA dari EPMT sebesar Rp667.678, sedangkan PT KAIF di minus Rp2.190.971. Lalu rasio-rasio dividen PT PMT Rp555.217 dan KAIF Rp832.672. Lalu EPRS EPMT Rp254.20 dan KHF minus 328,019. Lalu PER EPMT 9,01, PT KHF minus 1,81. Lalu BVPS
PT PMT di 2.654,92 dan KHF 1.149,35. Lalu PBV EPMT 0,85, KHF 0,52, ROA EPMT 0,06, PT KHF minus 0,23, ROE EPMT 0,69, KHF minus 0,29, EV per EBITDA EPMT 13,74 dan KHF minus 6,56. Debt per equity EPMT 0,50 dan KHF 1,75. Lalu debt per total cap EPMT 0,33 dan KHF 0,64. Debt per EBITDA EPMT 5,48 dan KHF minus 5,11. Lalu debt per interest expense EPMT 3.658.18 rupiah, lalu KHF 11.192.592. Kesimpulannya adalah dividen dari PT KHF lebih besar daripada dividen EPMT, yang dimana PT KHF lebih layak untuk diinvestasikan. Sekian, terima kasih.